Ya, ketemu lagi dengan channel Info Masyarakat. Kita akan berbagi ilmu, ya, membawa berita di mata masyarakat. Oke, waktu ini kita sudah ada Kang Firman, ahli hukum dari LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi kalau ada keluhan atau masalah tentang hukum, Anda bisa komen ya di bawah, kemudian nanti akan kita bahas secara bersama-sama, atau Anda punya tema tentang masalah apa di masyarakat gitu ya, baik terkait dengan pengembang, baik tentang polemik-polemik yang ada di masyarakat, kemudian boleh komen, nanti kita jadikan materi atau bahan diskusi gitu ya. Oke, siap. Gitu. Terus hari ini spesial, hari ini karena yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah kesepakatan antara pengembang dengan masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tulisan antara pengembang dengan masyarakat. Apa yang perlu kita tulis dan kemudian bagaimana sehingga tulisan itu jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Tidak ada unsur kerugian bagi masyarakat dan pengembang, atau syukur-syukur yang untung itu masyarakat bukan pengembang gitu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana itu? Jangan sampai nanti masyarakat itu justru malah takut untuk membuat sebuah perjanjian gitu, yang tertulis gitu. Nah, ini hari ini kita bahas tentang perjanjian masyarakat dengan pihak luar, bagaimana perjanjian yang sah, bagaimana perjanjian yang di kemudian hari masyarakat bisa menuntut ketika wilayah tersebut sudah dipakai pengembang dan pengembang tersebut tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini hari ini Kang Firman yang akan menjelaskan. Monggo Kang. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas masalah terkait dengan perjanjian antara masyarakat dengan pengembang. Dalam hal ini masyarakat sebagai pihak-pihak yang secara langsung terintervensi. Apa itu intervensi? Nanti jangan sampai nggak tahu. Jadi gini, masyarakat itu secara langsung memiliki dampak dari pembangunan itu. Nah, ini kalau kita mau dari sisi aspek kepastiannya, hari ini pada prinsipnya sebenarnya kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan masalah kepastian dalam hal badan hukumnya, maka secara garis besar itu tanpa harus ada aturan pun, kalau memang nanti badan hukum itu membuat kesalahan ataupun kekeliruan, bisa dibuka secara perdata, karena dia secara tidak langsung bisa memberikan berdampak kepada masalah sosial masyarakat. Tapi kalau memang untuk memberikan suatu kejelasan lah, kepastian, dan masyarakat juga legowo itu ya rela gitu kan, maka perlu memang dibentuk suatu aturan perjanjian yang itu sebenarnya secara legalitas hanya sebagai bentuk otentik aja, tapi yang nanti ke depan ketika ada permasalahan itu loh, kemarin sudah membuat suatu peraturan seperti ini yang sudah sepakatan seperti ini. Maka yang paling jelas hari ini harus ada adalah penanggung jawab siapa? Dalam hal ini dari korporasi tadi. Oh ya, PT gitu ya, korporasi itu PT atau lingkungan itu. Ya. Penanggung jawab biasanya dimiliki oleh CEO ataupun direktur utama dan sebagainya. Itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah terhadap kepastian masyarakat. Yang kedua, masyarakat diwakili oleh tokoh ataupun yang disepuhkan di wilayah tersebut gitu ya. Misalkan berarti bisa RT, bisa kakek LPMD, ya, bisa Pak Duko. Ya, tapi yang jelas lebih ke ranahnya kalau hari ini ya Duko. Ya. Dan itu disaksikan oleh
masyarakat dan pihak PT atau pengembang ataupun badan hukum tadi atau korporasi lah, bahasanya korporasi, karena ini lebih kepada ranahnya karena mereka bermain kepada bisnis yang itu bisnis itu mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu bisa berdampak pada lingkungan masyarakat. Gitu loh. Nah, maka dia dinamakan korporasi murni yang dia punya tanggung jawab secara perdata kepada masyarakat juga ketika ada masalah-masalah yang timbul akibat usaha yang dijalankannya gitu loh. Kalau person dalam hal ini tidak punya badan hukum kan berarti selesai ketika si badan hukum tadi, si personnya tadi atau orangnya tadi itu meninggal dunia. Karena ketika orang meninggal dunia dia tidak berhak untuk dituntut ataupun dipidana. Selesai dengan sendirinya. Bahkan sampai dengan dia sakit pun nggak bisa karena dia tidak sehat secara jasmani dan rohani. Jasmaninya nggak sehat. Sakit apa? Mungkin sakit berkelanjutan dan lain sebagainya. Itu sangat sulit untuk dihadirkan di pengadilan. Maka penuntutan itu ataupun laporan itu tidak akan bisa memenuhi karena orang subjek hukumnya tidak bisa menjalankan. Yang kedua terkait dengan klausul atau dalil-dalilnya itu harus disepakati bersama. Otomatis di situ harus ada jalan tengahnya. Pinginnya masyarakat seperti apa, pinginnya pengembang seperti apa. Yang jelas titik temu dari semuanya itu tujuannya untuk pembangunan masyarakat, jangan tujuannya untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Karena korporasi berbisnis di atas kepentingan masyarakat. Dia bukan berbisnis dalam konteks istilahnya hanya untuk kepentingan diri-diri, tapi masyarakat ditinggalkan karena dampaknya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat berhak untuk apa? Menuntut atau meminta ganti rugi apabila terjadi kesalahan-kesalahan itu. Nah, kalau kemarin saya sudah mengatakan terkait dengan proses misalkan adanya istilahnya pemakaman bersama dan sebagainya, dibuat dan sebagainya, mungkin bisa alokasinya dari anggaran yang sudah ada atau kesepakatan kontribusi tadi bisa. Nanti kan pasti ada sisanya itu untuk pembangunan apalah, dan nanti bisa dikontribusikan dalam konteks dengan penduduk yang datang tadi itu adalah bentuk langkah solutif lah penyelesaian yang ada, sehingga pembangunan dari masyarakat yang pendatang tadi itu hadir itu merasa nyaman juga ketika dia memang memiliki atau membangun di daerah itu, membangun dalam hal ini pengembang punya kepastian, masyarakat pendatang punya kepastian, masyarakat sekitar juga punya kepastian, sama-sama pasti dalam hal ini pengembang punya kepastian dalam hal bisa melakukan pengembangan pembangunan bisnisnya, properti bisa berjalan, masyarakat yang datang bisa mengguyuri, masyarakat yang pribumi bisa mengguyuri karena sudah ada suatu kompensasi ataupun kontribusi tadi itu dengan membangun dan lain sebagainya juga. Itu adalah bagian istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan tidak semuanya. Nah itu harus diselesaikan bersama-sama dengan apa? Mediasi dengan musyawarah. Karena kalau tanpa musyawarah yang dihadiri oleh semua pihak, baik itu dari sisi pengembang yang memiliki alami badan hukum pimpinannya atau yang mewakili pimpinannya, tidak bisa dengan masyarakat sekitar dengan pimpinannya dalam hal ini yang dituakan, dan kemudian dalam hal ini mungkin kelurahan ataupun desa ataupun kecamatan yang ikut dengan catatan tetap dia berbadan hukum dulu. Berarti pengembangnya badan hukum gitu ya? Nah ini masalahnya gini Kang, kalau pengembang itu tidak memiliki badan hukum, terus gimana gitu? Ya ini berarti kan kepentingannya untuk kepentingan pribadi, sehingga kepastian nggak muncul kan? Iya. Jadi nggak ada kepastian gitu ya? Kepastian terhadap pembeli kedepannya, kepastian kepada masyarakat satu, yang ketiga adalah kepastian kepada pemilik tanah yang sesungguhnya, sehingga ketika nanti orang yang misalkan diutus menjadi katakanlah kuasa pembeli, kuasa penjual tadi itu meninggal dunia, nah itu kan masalah.
kemudian terhadap pemilik modal. Nah itu kan perlu istilahnya perlu dipikirkan kembali kepastiannya bersama ini tadi. Kalau masyarakat secara pembangunan tentu dampaknya kan akan muncul. Tapi kalau terkait dengan ketiga komponen tadi dari pengembang dalam hal ini pendana, pemilik tanah sama pembeli tadi kan jelas kalau mainkan hanya untuk individu kan dimungkinkan tidak ada kepastian itu. Ya. Gitu loh. Jadi ganti ruginya tidak. Nanti kalau ada peristiwa hukumnya ganti ruginya nggak jelas siapa yang mungkin ada laporan yang ibaratnya dia lebih pada laporan penipuan, penggelapan kan gitu. Jadi sahabat semua, warga semua, kalau buat perjanjian harus berhati-hati. Jadi ya, jangan sampai perjanjian itu merugikan Anda selaku penjual tanah itu. Kalau misal jual beli hanya dengan person to person tidak masalah ya. Yang penting uang sudah dikasih, Ya, sertifikat selesai dikasih kan itu. Ya, selesai gitu selesai. kan. Dan nanti kan AJB dulu. Oh gitu, AJB ya. AJB kan untuk mengajukan pengusulan ini apa? Pergantian akta tanah Oh, atau sertifikat tanah tadi. balik nama Balik ya. nama. Oh, ya. Tuh, jadi kalau persen nggak masalah, tapi kalau ini untuk pengembangan karena hari ini harus ada kepastian bagi seluruh pihak, khususnya government dalam hal ini pemerintah juga. Pasti pemerintah juga ingin dapat keuntungan dari pajak. Iya, berarti Kan? Nah, itu juga perlu. terus selesai aja. Jadi kalau juga nanti kalau ada membuat sebuah kesepakatan, jadi itu ada perjanjian gitu ya. Itu berarti harus juga jelas tentang aspek pajak juga gitu. Ya, aspek pajak itu karena hari ini kalau dia badan hukum pasti ada pajak PP kan, Iya. atau pajak TV kan. Maksudnya pembebanannya, bebankan sama penjual atau pembeli gitu. Itu kan PT kan. PT atau Iya, jawab ya, berarti iya. bukan penjual ya? Bukan. Kalau jual belinya memang nanti prosesnya seperti apa. Yang terpenting ketika nanti penjual dalam hal ini pemilik tanah tadi itu kan bisa meminta gugatan kepada PT itu. Oh, Ya kan? Jelas kan? Kalau pada person itu kalau dia kalau PT kan tanggung renten. oh iya. Misalkan PT-nya masih ada orangnya hilang. Berarti kita nuntutnya sama siapa? PT. Orangnya tanggung jawab PT kan gitu. Bukan tanggung jawab tadi. Jadi lebih pasti di situ. Jadi tanggung rentenya apa? Karena PT tadi tidak hanya satu orang yang miliki tahu, minimal kan 2 orang. Minimal 2 orang. Dari situlah mengapa badan hukum jadi penting dalam pembangunan. Di satu sisi aspek pajak juga penting, di satu sisi kepastian bagi penjual tanah juga penting. Ya. Tuh. Jadi kalau jual tanah itu hati-hati, jangan asal jual tanah. DP nggak nyampe 10%, tanah sudah digarap. Gitu ya. Kemudian